Halo semua, kembali lagi dengan channel Saatnya Cerita. Cerita kali ini adalah ibu tiri saya memberikan PlayStation 4 ke orang asing saat saya kuliah. Jadi saya menyewakan rumah miliknya saat dia sedang berbulan madu. Saya adalah anak laki-laki satu-satunya. Ibu saya meninggal karena kanker ovarium pada usia 55 tahun. Hal itu menghancurkan hati ayah saya. Mereka telah bersama sejak kuliah dan memiliki usia yang sama. Saya berusia 22 tahun dan akan segera lulus kuliah dengan gelar sarjana kimia ketika peristiwa besar itu terjadi. Saya kuliah dengan beasiswa penuh. Ini penting nantinya. Ayah saya bertemu dengan ibu tiri saya saat ia menjadi perawat ibu saya di rumah sakit tempat ia menghabiskan hari-hari terakhirnya. Ibu tiri saya Grace memainkan semua nada yang tepat untuk mendapatkan kepercayaan ayah saya. Dia berempati kepadanya, mengasuh, menghibur setelah ibu saya meninggal. Saat saya berusia 17 tahun dan cukup dewasa untuk merasakan bahwa dia hanya mencoba mencari jalan untuk mendapatkan kekayaan ayah saya. Tetapi terserah pada ayah saya jika dia ingin menjalin hubungan dengannya. Saya berada di tahun terakhir sekolah umum dan baru saja memenangkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri pada tahun berikutnya. Ayah saya berkabung atas kepergian ibu saya selama 1 tahun dan selama itu pula Grace selalu menghubunginya lewat telepon setiap bulan atau lebih. Menurut pendapat saya, untuk bisa mendapatkan ayah saya. Setelah setahun berlalu, Grace mulai mengejar ayah saya. Grace baru berusia 40 tahun saat dia dan ayah saya mulai bertemu satu sama lain. Saya tidak menyukainya, tetapi pada saat yang sama ayah saya setidaknya tidak terlihat begitu depresi lagi, jadi saya mencoba untuk tidak terlalu pesimis tentang dia dan memberinya kesempatan. Dalam hati saya tidak mempercayai Grace. Tetapi kami adalah orang Skandinavia dan setidaknya dalam keluarga saya, anak laki-laki tidak memberitahu ayahnya apa yang harus dilakukan atau bahkan memberikan pendapat apapun. Grace berasal dari Republik Ceko jika Anda bertanya-tanya. Ayah saya adalah seorang bankir yang sangat sukses dalam karirnya dan mengumpulkan kekayaan yang cukup banyak. Saya tidak akan menceritakan detailnya, tapi setelah 6 bulan berpacaran, Grace dan ayah saya menikah. Ayah saya tidak pernah benar-benar bisa melupakan ibu saya dan dia semakin lemah meskipun usianya baru 57 tahun. Karena kesehatannya semakin menurun, dia memanggil saya dan bertanya langsung kepada saya, "Nak, apa yang kamu butuhkan untuk membuatmu siap dalam hidup ini?" Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak membutuhkan apa-apa. Saya seorang pria dan bisa menjaga diri saya sendiri. Tapi apa yang kamu bicarakan tentang ayah? Kamu masih akan hidup sampai puluhan tahun lagi. Saya mengingatkannya bahwa dia masih memiliki saudara perempuan yang masih hidup dan memiliki anak dalam kurung bibi dan sepupu saya. Saya juga mengingatkannya bahwa saya mendapat beasiswa penuh untuk kuliah, jadi jangan khawatir untuk memberikan uang tunai. Dia meninggal setahun kemudian pada usia 59 tahun. Saya tentu saja telah menonton banyak film Hollywood sehingga saya mempertimbangkan teori konspirasi bahwa mungkin Grace meracuninya dan membuatnya menyerahkan semua uangnya kepadanya. Tapi sejujurnya saya tidak berpikir bahwa itu yang terjadi. Saudara-saudara yang lain juga tidak menyukai Grace, tetapi mereka tahu bahwa ayah saya sangat mencintai ibu saya dan kematiannya benar-benar menghancurkannya. Singkat cerita, ayah saya mewariskan rumah dengan 5 kamar tidurnya kepada saya meskipun saya tidak mengharapkannya dan tidak memintanya. Dia memberikan sedikit dana untuk setiap saudara perempuannya dan anak-anak mereka. Dia mewariskan sekitar 80% dari seluruh uangnya yang ada kepada Grace yang jumlahnya mencapai beberapa miliar rupiah. Ayah saya mengabaikan saya karena dia sangat murah hati dan masih memberi saya beberapa ratus juta rupiah yang tentu saja sangat berguna bagi saya. Grace mencoba bersikap ramah, tetapi saya tahu dia sangat marah karena dia tidak mendapatkan rumah ayah saya. Itu milik saya dan saya memiliki surat-surat resmi untuk membuktikannya. Dia sangat marah karena kami tinggal di lokasi yang sangat mewah dan trendy, dan rumah-rumah di sana sulit didapat dan mudah dijual dengan harga tinggi. Selama beberapa bulan pertama setelah kematian ayah saya memiliki pengalaman yang memuakkan dan menyeramkan saat mengetahui bahwa Grace mencoba untuk merasakan saya untuk melihat apakah saya mungkin menjalin hubungan dengannya. Menjijikan. Dia masih tinggal di rumah itu karena selama 3 tahun terakhir dia sudah terbiasa tinggal di sana dan bersikap seolah-olah dia memilikinya. Dan meskipun saya secara resmi memilikinya, saya selalu pergi ke kampus dan hanya mengunjungi rumah tua ayah saya setiap beberapa bulan sekali. Dan bahkan itu bukan untuk melihat Grace, tetapi untuk melihat sepupu-sepupu saya yang tinggal beberapa mil jauhnya. Saya mengabaikan fakta bahwa rumah itu benar-benar rumah saya dan selama berbulan-bulan saya pikir Grace perlahan-lahan lupa bahwa dia tidak memiliki hak hukum atas rumah itu. Dia mungkin percaya bahwa cepat atau lambat, karena saya tidak pernah meminta uang warisan yang Grace terima.
bahwa saya entah bagaimana menjadi kaya secara mandiri dan saya akan menyerahkan rumah saya kepadanya begitu saja. Saya tahu bahwa saya akhirnya akan mengebom wanita jalang ini ketika dia mulai berkencan dengan seorang pria baru hanya 5 bulan setelah ayah saya meninggal. Dan suatu ketika saya pulang dari kampus setelah lulus, dia dan pacar barunya seorang pria bertampang jorok bernama Ivan yang hanya beberapa tahun lebih tua dari saya bertingkah seolah-olah saya adalah tamu di rumah saya sendiri dan mereka memilikinya. Saya ikut bermain. Grace mengatakan kepada saya bahwa dia memberikan PlayStation 4 saya kepada sepupu Ivan karena saya sudah terlalu tua untuk bermain video game. Saya bahkan tidak mengenal bajingan ini dan Anda memberikan PS4 saya kepadanya untuk diberikan kepada orang lain yang juga tidak saya kenal. Saya segera mengganti semua kata sandi jaringan saya pada hari yang sama. Saya tersenyum, tapi saya tahu apa yang harus saya lakukan pada akhirnya. Grace juga mengatakan bahwa dia dan Ivan akan menikah karena saya tidak bisa berduka untuk ayahmu selamanya. Saya harus melanjutkan hidup. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah lulus kuliah dan telah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan lokal dan akan segera menemukan tempat tinggal baru. Grace terlihat sangat senang, terutama bagian di mana sepertinya saya akan segera memiliki tempat tinggal baru. Kemudian dengan nada menggurui dia mengatakan kepada saya, "Kamu selalu punya tempat di rumah kami, kamu boleh tinggal kapanpun kamu mau. Terima kasih Grace, Anda benar-benar murah hati." Apa yang sebenarnya saya katakan adalah bahwa saya mungkin akan memiliki tempat tinggal baru dalam 3 bulan. Grace mengatakan bahwa itu sangat bagus karena dia berniat untuk pergi ke tanah airnya untuk melangsungkan pernikahan dengan Ivan dan kemudian berbulan madu. Grace meyakinkan saya bahwa ini adalah acara lokal, kalau tidak saya akan mengundangmu sayang. Lagi pula aku tahu kamu sangat sibuk. Saya mengucapkan selamat padanya. Grace bertanya apakah saya bisa menjaga rumah untuknya. Menjaga rumahku sendiri? Tentu. Apa yang sebenarnya saya katakan tentu saja saya akan mengurus rumah. Saya berhati-hati untuk tidak mengatakan rumahmu. Grace dan tunangannya dalam kurung yang saya yakin 100% hanya ada di sana untuk mendapatkan uang Grace melakukan perjalanan mereka dan saya segera memasang iklan untuk menyewakan rumah saya. Saya menyewa jasa pindahan dan mengemas semua perabotan dan harta benda milik Grace dan memasukkannya ke dalam fasilitas penyimpanan. Saya menyimpan semua perabotan orang tua saya yang mereka miliki sebelum ayah saya bertemu Grace. Kunci rumah berubah. Semuanya. Dalam beberapa hari, saya dibanjiri dengan pertanyaan mengenai rumah saya yang luar biasa dan berperabotan lengkap dengan pemandangan yang fantastis. Saya menyewakannya kepada sebuah keluarga muda, seorang pengacara dan istrinya yang seorang guru sekolah serta 2 anak mereka yang masih praremaja. Mereka membayar uang sewa bulan pertama dan terakhir dan menandatangani kontrak selama setahun. Saya memperingatkan mereka tentang ibu tiri saya yang gila yang mengira ini adalah rumahnya. Tetapi saya memberikan informasi kontak kepada pengacara yang sama dengan yang digunakan ayah saya jika mereka membutuhkan jaminan bahwa saya adalah pemilik yang sah. Saya juga memberikan informasi mengenai fasilitas penyimpanan kepada pengacara saya, termasuk fakta bahwa saya telah membayar 4 bulan penyimpanan di muka, yang mana lebih lama 1 bulan lebih lama dari petualangan bulan madu Grace di Ceko. Saya kemudian menemukan sebuah apartemen yang bagus di kota dekat tempat kerja saya yang baru. Di sana saya bertemu dengan seorang wanita di sebuah restoran yang sering saya kunjungi di malam hari setelah hari kerja yang panjang. Kami telah berpacaran selama 6 bulan dan telah bertunangan untuk menikah. Grace tentu saja mencoba berteriak dan membuat masalah ketika dia menyadari bahwa dia diusir dari rumah saya. Tetapi pengacara saya dengan cepat membungkam mulutnya tanpa saya perlu berbicara dengan wajah sampahnya lagi. Dari apa yang saya dengar, dia dan suaminya yang sampah itu meninggalkan negara ini dan saya berasumsi bahwa mereka menghambur-hamburkan uang ayah saya dan akan segera bangkrut seperti yang biasa terjadi pada orang Chaves ketika mereka mencicipi sedikit dari apa yang mereka anggap sebagai kehidupan yang baik. Jadi mungkin Grace akan pergi dan mencoba untuk mengeksploitasi pria lain yang kesepian untuk memberinya uang. Berbicara tentang uang, rumah yang saya sewakan menghasilkan begitu banyak uang sehingga saya tidak hanya dapat membantu membiayai kuliah sepupu-sepupu saya, tetapi saya juga pindah ke apartemen yang lebih besar bersama tunangan saya. Saya mencintai pekerjaan saya, tetapi sungguh saya bisa bertahan hidup hanya dengan menyewa rumah tua ayah saya. Jika saja Grace lebih baik, saya mungkin akan membiarkannya tinggal di rumah itu dan tentu saja jika dia tinggal di luar kamarku. Tapi tidak, dia harus bersikap sok punya dan bajingan, jadi saya harus menjadikannya tunawisma sebagai hadiah pernikahan. Catatan tambahan, saya membeli PS4 yang lain meskipun saya tidak terlalu sering menggunakan yang lama. Itu tidak masalah. Grace tidak berhak memberikan yang lama kepada orang asing. Anda tidak memberikan barang orang lain. Kamu memberikan barang milikmu sendiri. Itulah sebabnya saya memilih untuk mengusir Grace dari rumah saya.
karena itu milikku dan aku yang memutuskan siapa yang tinggal di sana. Bagaimana pendapat penonton tentang cerita di atas? Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.